Banyak yang turun, betul? Bahkan ada yang tutup mungkin. Saya nggak doakan, tapi para nasabah dan debitur kita ada yang sampai tutup. Kita punya nasabah di kampus UI, ibu-ibu. Dia punya 5 kantin. Kampusnya tutup, kampusnya libur, otomatis usahanya tutup. Tapi bagaimana caranya supaya usaha tetap berjalan? Akhirnya dia melakukan kerjasama dengan marketplace. Dia bekerja sama dengan ojek online. Dia membuka layanan online. Tetap harus kita berpikir kreatif supaya usaha kita tetap bertahan. Nah, di masa pandemi ini, banyak usaha yang terdampak. Nanti saya lihat datanya. Ada beberapa yang memang usahanya turun sampai 60% omsetnya. Ada yang 30%, ada yang banting setir, bahkan ada yang melakukan yang namanya diversifikasi usaha. Contohnya yang tadinya dia menjual pakaian misal gitu ya, fashion, dia berubah menjadi menjual masker, menjual face shield. Boleh nggak seperti itu? Boleh saja. Itu namanya kreativitas. Yang tadinya dia tidak mengenal yang namanya aplikasi online, sekarang dituntut untuk belajar supaya bisa memasarkan secara online. Sekarang udah ada macam-macam tuh, nasi uduk aja bisa online sekarang Ibu. Ketoprak aja gado-gado bakso bisa online. Apalagi dengan adanya frozen food. Semua sekarang bisa di frozen, betul nggak Bu? Nah akhirnya dampak pandemi ini ada juga hikmahnya buat kita. Kita bisa lihat banyak sekali kreativitas dari para ibu-ibu pelaku UMKM yang tadinya tidak mengenal aplikasi Zoom, sekarang kenal aplikasi Zoom. Ada yang baru tahu aplikasi Zoom? Ya, jadi sekarang belajarnya, kalau anak-anak kita belajar di rumah, Bapak Ibu juga bekerja dan berusaha di rumah. Salah satunya melalui media online. Bisa melalui WA, bisa melalui Zoom. Nah, kita juga dituntut untuk menjadi kreatif di masa pandemi ini. Nah, berapa besar sih dampaknya terhadap usaha kita? Sangat besar. Kita lihat. Oke, slide berikutnya kita lihat. Nah, ini Bu. Apa sih yang dimaksud dengan
kategori UMKM. Kalau dari ketentuan undang-undang, itu ada dibedakan menjadi 2. Dari sisi aset, dari sisi omset. Dari sisi aset kita lihat, kalau sisi asetnya 50 juta, di luar tanah dan bangunan biasanya, itu dikategorikan usaha mikro. Dengan omset maksimal 300 juta per tahun. Ada yang di sini yang omsetnya maksimal 300 juta per tahun? Berarti per bulan itu kurang lebih 25 ya. 25 juta per bulan. Ada yang udah sampai 25 juta per bulan? Belum. Iya Ibu? Jangan malu-malu. Oke, nggak apa-apa Bu. Namanya omset itu turun naik Bu. Jadi kalau dulunya Ibu punya omset 25 juta sampai 30 juta per bulan, sekarang turun drastis, wajar. Semua segmen usaha turun Bapak Ibu. Semua sektor usaha turun dampak pandemi ini. Nah, kalau Ibu masuk kategori yang mikro, itu asetnya dan omsetnya sudah ditentukan. Maksimal 300 juta untuk omset dan 50 juta untuk aset. Setelah itu naik kelas, menjadi usaha kecil. Berarti secara omset di atas 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Ada di sini yang omsetnya sudah 2,5 miliar per tahun? Belum. Saya doakan nanti omsetnya naik semuanya. Dengan cara apa? Yuk kita naik kelas, yuk kita berkembang gitu ya. Dengan cara mengembangkan usahanya yang ada saat ini. Setelah itu ada juga yang namanya usaha besar. Menengah dan besar itu sudah di atas 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar dan di atas 50 miliar. Bagaimana kontribusinya? Dari skala usaha mikro, kecil, menengah, besar ini, mana sih yang paling besar kontribusinya buat negara kita? Kita lihat di slide berikutnya. Ternyata yang paling besar adalah usaha mikro kecil, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi ternyata Bapak Ibu ini memiliki kontribusi besar 98,68% terhadap perekonomian Indonesia. Aplaus dong buat Bapak Ibu. Jadi penopang ekonomi negara kita. Yang kedua, kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto. Itu sebesar 61% pelaku UMKM. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja. Nah ini yang paling mudah direkrut. Kalau Bapak Ibu punya saudara, punya tetangga, punya teman, direkrut jadi pegawai, misalnya itu paling mudah. Makanya serapannya sangat besar untuk pelaku UMKM ini. Yang berikutnya 14,37% itu kontribusi terhadap ekspor non migas. Jadi sudah ada juga yang namanya pelaku UMKM go to export. Nanti mungkin di materi-materi selanjutnya ada bagaimana caranya ekspor, bagaimana caranya mengurus perizinan, bagaimana cara mengurus sertifikasi halal, bagaimana cara mengurus izin-izin usaha, itu nanti ada. Nah itu supaya Bapak Ibu nanti scale up atau naik kelas. Berikutnya. Nah ini dampaknya nih, yang tadi saya sampaikan. Ternyata dampak COVID-19 ini luar biasa terhadap pelaku UMKM. Ada yang sampai 36% tidak ada penjualan sama sekali, seperti tadi yang saya contohkan. Yang kedua, 26% penjualan turun lebih dari 60%. Ada di sini yang turun sampai 60%? Ada ya contohnya Ibu tadi. Terus berikutnya 15% turun 31 sampai 60%. Berikutnya 14,2% itu penjualan UMKM turun 10%. Ini yang kecil. Gitu ya. Mungkin yang tidak terdampak besar tahun pandemi. Contohnya apa? Contohnya sembako. Mau pandemi nggak pandemi orang tetap butuh makan ya Ibu ya. Tetap butuh belanja, kebutuhan pokok gitu ya. Ini mungkin dampaknya sedikit. Terus dari sisi bank, khususnya Bank BJB, ada juga para pelaku UMKM yang terdampak pandemi ini dengan mengajukan namanya restruktur kredit. Diperpanjang jangka waktunya, dikurangi bunganya. Nah karena BJB juga mengikuti kebijakan pemerintah untuk memberikan kemudahan dan memperingan usaha UMKM lewat kreditnya.
Kita punya. Oke, berikutnya. Nah ini tadi saya cabang-cabang yang sampaikan bahwa banyak sekali cabang yang tersebar BJB itu. Berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, ternyata layanan Bank BJB itu banyak sekali. Tidak hanya tadi kredit UMKM. Kredit-kredit yang mungkin Ibu kenal, kalau Bapak Ibu punya suami atau istri yang ASN atau PNS, pasti bisa menyekolahkan yang namanya SK-nya. Sekolahin gitu ya, biar pinter. Itu sudah menjadi salah satu core unitnya BJB. Terus yang kedua, kredit komersial juga ada. Jadi nanti kalau Ibu udah naik kelas, mulai dari kredit mikro, kredit kecil, kredit menengah, bisa naik ke kredit komersial dan korporasi. Ada KPR juga, di Bank BJB ada, gitu ya. Dan yang kita fokuskan adalah di kredit UMKM. Oke, berikutnya. Kita lihat di kredit UMKM. Nah ini bedanya antara Bank BJB dengan bank-bank lainnya. Kalau Bapak Ibu menikmati paket kredit pembiayaan dari Bank BJB, itu tidak hanya disupport secara finansial, tapi ada juga non-finansial. Apa yang dimaksud dengan non-finansial? Jadi Bapak Ibu, kalau Ibu mendapatkan kredit dari Bank BJB, Bapak Ibu tidak hanya diberikan uang, tapi punya paket pembiayaan. Ada namanya di kita itu adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu atau program PESAT. Program PESAT. Nah, program PESAT ini diperuntukkan untuk debitur nasabah yang menikmati fasilitas BJB. Contoh, kalau Bapak Ibu sekarang mengikuti pelatihan seperti ini, BJB pun melakukan. Jadi Bapak Ibu penjualan sebesar 100.000 per hari. 100.000 per hari. Ibu masukin ke laci. Seminggu Ibu dapat 700.000 misalnya gitu ya. Nah, terus anak mau sekolah, minta uang ke Ibu. Ngambil dari yang 100.000 per hari. Ibu bayar arisan, ngambil dari yang 100.000 per hari. Ibu belanja, ngambil dari yang 100.000 sehari. Pas dihitung-hitung sampai sore, habis uangnya. Pernah nggak dibedain antara uang usaha dengan uang rumah tangga? Sering, tapi habis-habis juga. Nah, salah satu kelemahan dari pelaku UMKM adalah pengelolaan keuangan. Betul ya? Nah, di BJB itu memberikan pelatihan itu. Walaupun Bapak Ibu belum menjadi nasabah, belum menjadi debitur, boleh ikut pelatihannya kapanpun. Boleh. Jadi nanti Ibu dibuatkan kayak dompet-dompet, Bu. Dompet kayak uang kas lah. Kalau di perbankan itu istilahnya ada namanya laporan lugiraba atau neraca. Nah nanti kita ajarkan dengan bahasa yang sederhana, dengan pola yang sederhana. Nggak ada tuh ketemu dengan istilah-istilah keuangan yang sulit, nggak ada. Jadi kita pisahkan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Contoh nih, contoh. Ibu-ibu dapat pendapatan penjualan 100.000 misalnya per hari. 100.000 itu ibu-ibu sudah bikin pos-posnya. Pos untuk belanja dapur berapa, pos untuk bayar arisan berapa, pos untuk pengembalian modal berapa, pos untuk biaya-biaya lain berapa. Langsung dipisahkan dari 100.000 itu. Dibikin dompet-dompet, dibikin amplop atau dibikin laci-laci. Jadi pisahin nih, 50.000 dipisahin buat modal, 10.000 buat biaya hidup, 10.000 buat anak sekolah, 10.000 biaya lain-lain dan lain-lain. Di saat besok ibu mau belanja, ibu ambil dari yang laci 50.000. Jangan ambil laci yang lainnya. Di saat anak-anak butuh sekolah, ambil dari yang 10.000.
ternyata lebih, jangan 10.000 dulu. Dipaksakan 10.000 sampai nanti omsetnya berlipat-lipat. Itu harus belajar disiplin. Kadang-kadang toleransi kita terlalu banyak. Ah, biarinlah ambil dari uang warung. Ah, biarinlah ambil dari uang usaha, benar nggak? Nah, sebenarnya kalau ibu sudah membiasakan seperti itu, ibu tidak akan bisa menghitung berapa sebenarnya keuntungan bersih ibu. Gitu. Jadi kita ajarkan bagaimana caranya memisahkan keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha. Gitu ya. Nah, paketnya salah satunya seperti itu. Adapun beberapa paket pembiayaan yang bisa ibu akses, contohnya tadi kredit mesra, tanpa bunga, tanpa agunan. Ada lagi yang namanya KUR. Pernah dengar KUR? Pernah. Itu pun sama, bunganya sangat ringan. Itu bisa sampai 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Sangat ringan. Keuntungan usaha ibu berapa? 10%, 20%, sedangkan ibu cuma bayar bunga 6%. Jauh, Bu. Jadi usaha ibu bisa lebih besar berkembangnya. Dan sekarang kita lagi membuat produk yang namanya KUR Super Mikro. Mudah-mudahan di bulan November atau Desember ini kita bisa launching. KUR Super Mikro itu bisa sampai 10 juta. Dan itu pun sama, rencananya itu tidak menggunakan agunan. Jadi bisa ibu akses. Nah, begitu ibu bisa menikmati mesra, KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR kecil, selanjutnya ibu bisa naik kelas ke produk-produk lainnya yang lebih besar sesuai dengan skala usahanya. Oke, berikutnya. Nanti jika Bapak Ibu, berikutnya coba kita lihat persyaratannya, langsung persyaratannya aja. Di slide nomor 10. Apa saja sih syaratnya? Cukup ibu nyiapkan KTP, KK, surat nikah. Kenapa nggak punya surat nikah? Saya nikahnya di bawah tangan misalnya. Boleh nggak? Kalau nggak ada surat nikah boleh nggak? Bikin surat nikah dulu apa nikah dulu? Nikah. Pinjam dulu baru nikah gitu ya. Surat KTP itu sudah pasti ada. Ya, itu wajib diurus. Kartu keluarga salah satu. Jika kartu keluarga tidak ada, surat nikahnya harus ada, tapi nanti diurus. Kalau surat keterangan nikahnya nggak ada, itu bisa dimintakan surat nikahnya nggak ada, bisa minta surat keterangan. Gitu ya. Boleh, Bu. Terus yang kedua, surat keterangan usaha atau NIB. Nomor induk berdagang misalnya, atau sejenisnya lah. Ada yang lewat OSS gitu ya, ada yang lewat, boleh seperti itu. Berikutnya apa? Ada yang menggunakan agunan, ada yang tidak menggunakan agunan. Khusus yang menggunakan agunan, jika Bapak Ibu memiliki motor, mau mengakses kredit KUR, walaupun harga motornya mungkin hanya 10 juta, Ibu boleh mendapatkan kredit yang lebih besar dari harga jaminan. Boleh nggak? Boleh. Nanti kita lihat usahanya sebesar apa, kebutuhannya sebesar apa. Bisa jadi kebutuhan ibu tidak 10 juta, tapi aset yang ibu miliki tadi motor hanya 10 juta nilainya. Bisa nggak? Bisa. Jadi sangat fleksibel. Selain motor, aset tanah dan bangunan berupa surat girig, boleh nggak? Boleh. Apalagi sertifikat. Atas nama siapa? Atas nama ibu sebagai calon nasabah, atas nama pasangan, atas nama orang tua atau atas nama anak, boleh. Gitu ya. Dan dokumen-dokumen lain itu dibutuhkan sesuai dengan nanti perluannya masing-masing, gitu ya. Oke, slide terakhir. Nah, ini dia. Nanti setelah Ibu menikmati KUR mesra, KUR kecil, KUR mikro dan lain-lain, Ibu akan masuk lagi. Nah, ini ada namanya kredit usaha kecil menengah. Ini bisa sampai di atas 500 juta. Dan terakhir slide-nya. Ini sudah, yang terakhir, ya ini. Nah, ini program pemberdayaan. Jadi kalau Bapak Ibu tadi menikmati kredit di Bank BJB, menabung di Bank BJB, boleh mengikuti kegiatan edukasi, pelatihan, dan pemberdayaan secara gratis. Materinya macam-macam. Seperti tadi, pengelolaan keuangan, manajemen kemasan, misalnya gitu ya, manajemen SDM, bagaimana mempromosikan,
melalui sosial media, melalui marketplace, itu kita ada materinya. Dan Jumat ini kalau ibu-ibu mau ikut boleh lewat aplikasi Zoom. Karena sekarang masih masa pandemi. Sebelumnya kita lakukan offline, tapi karena di masa pandemi ini kita lakukan secara online. Gitu. Dan terakhir, slide terakhir Mas. Oke, ini channel-channel BJB yang bisa Ibu nikmati. Ibu bisa ke call center kami 14049, di IG-nya juga ada, terus langsung ke sentranya juga boleh. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Silakan. Oke, terima kasih Bu. Selama masa pandemi memang kita lakukan secara online. Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini kita batasi. Kita hanya kumpulkan hanya 20 orang maksimal. Dan yang sudah berjalan itu sudah ada di Cibinong dan Bogor. Nah untuk di Depok boleh nggak dilakukan? Boleh. Selama ibu nanti berhubungan dengan misalnya dengan kantor cabang kita yang di Depok, ibu hubungi saja. Misalnya ada 20 orang nih, ada 30 orang mau pelatihan dong Pak, infokan ke kami atau ibu bisa telepon ke sana, nanti kita lakukan di Depok. Boleh Bu. Mau rutin Pak, misalnya sebulan sekali, boleh. Kalau tempat bisa di cabang kami, bisa di Balatkop juga bisa. Kalau ibu-ibu punya tempat pertemuan lain, boleh. Nanti ibu-ibu misalnya melalui siapa koordinatornya mengirimkan surat ke BJB, kita akan lakukan. Pelatihannya apa? Boleh. Nanti Ibu misalnya pelatihan tentang pengelolaan keuangan, boleh. Nanti kita siapkan. Gitu Bu, jadi bisa. Ya, Bu, ini Bu. Maaf, terkait dengan laporan keuangan tadi, selama ini saya hanya bikin itu arus kas. Jadi ada keterangan, saldo, debat kredit gitu kan. Nah saya itu mau melangkah ke jurnal, ke neraca dan lain-lain itu memulai dari mana. Terus sedang sekarang udah berlangsung 2 tahun. Saya mau memperbarui laporan keuangan saya, berusaha yang lebih baik. Itu apa yang memulai dari nol atau melanjutkan saldo yang kemarin? Makasih itu. Oke, terima kasih Bu. Langsung saya tanggapi, laporan keuangan itu dilakukan biasanya tahunan. Laporannya biasa tahunan. Nah, karena ini udah menjelang akhir tahun nih Bu, Ibu selesaikan dulu yang kemarin sampai dengan bulan Desember. Nanti di bulan Januari Ibu bikin periode baru per 1 Januari 2021. Dari mana mulainya? Ibu sudah betul tadi. Ibu bikin jurnal, mulai dari yang paling sederhana adalah apa? Penjualan atau omset. Ibu wajib menulis setiap hari berapa omset Ibu. Wajib. Terus dari omset itu keuntungannya berapa? Langsung dipisahkan. Misalnya nih, Ibu penjualannya hari ini dapat 500.000. Modal Ibu berapa? Misalnya 50%. Berarti 500.000 omset, 250.000-nya HPP atau modal. Nah, 250.000 sisanya itu yang Ibu pos-poskan beda-beda. Minimal Ibu sudah dapat omset, sudah dapat modal, dan sudah ada namanya keuntungan kotor. Berarti kan tadi 250.000 keuntungan kotor. Nah, keuntungan kotor itulah yang dibagi-bagi menjadi pos-posnya masing-masing. Gitu. Jadi nanti Ibu pisahkan. Sekarang mulai Ibu disiplin. Bon-bon penjualan, bon-bon pembelian jangan dibuang. Dirapihkan, dihektar di dalam simpan satu file. Jadi suatu saat Ibu ngecek harga, kenaikan harga apa segala macam, Ibu mudah tinggal buka filenya. Luntur, kecuci. Kalau mau lebih rapi lagi, memang diketik misalnya gitu ya, atau ditulis. Kalau mau lebih rapi lagi, misalnya bon belanja hari ini nih, Ibu tadi keuntungan 500.000 hari ini. Ibu belanjanya berapa? Tadi saya ke pasar belanja segala macam 300. Berarti saya belanja 300 dapat omset 500. Berarti keuntungannya 200.000 kan? 200.000 itu yang dipisah-pisahkan. 300.000-nya jangan diganggu gugat, buat besoknya lagi. Kurang lebih seperti itu Bu. Jadi esensinya adalah pisahkan setiap pos keuangan masing-masing.
Gitu ya. Satu lagi mungkin pertanyaan? Satu lagi, siapa? Satu lagi? Ada yang mau? Kalau untuk kegiatan tadi, pelatihannya nanti boleh Ibu melalui koordinatornya, nanti diinfokan aja ke saya. Oke. Ya. Ya, Bu. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tahu apa keuntungan ikut BJB ini? Kedua, apakah itu benar-benar membantu para UMKM seperti kita? Karena kan kalau kita tidak pintar memanagenya, justru itu yang akan membuat kita terjerat. Gitu. Mohon solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah Ibu butuh modal kerja? Sudah pasti butuh. Yang namanya modal kerja itu bisa dari modal sendiri atau dari pihak ketiga. Betul ya Bu ya? Nah dalam hal ini kalau Ibu memiliki modal warisan, Ibu memiliki aset bisa dijual buat modal. Karena Ibu pengusaha semua nih. Tapi bagaimana caranya Ibu asetnya tetap terjaga, modalnya tetap terjaga, tapi Ibu bisa melibatkan orang lain untuk mensupport, mendukung usaha Ibu. Salah satunya melalui pihak ketiga. Jadi aset Ibu utuh, modal Ibu utuh, tapi Ibu mendapat support dari pihak ketiga. Nah, bagaimana BJB bisa membantu? BJB akan melakukan yang namanya analisa terkait dengan usaha Ibu. Contoh, 5 juta buat sembako dengan 5 juta buat dagang bakso, beda nggak Bu? Beda. Kalau 5 juta buat sembako, mungkin Ibu cuma bisa belanja rokok, misalnya gitu ya. Bisa belanja minyak, apa segala macam, cuma sedikit. Tapi kalau 5 juta buat dagang bakso, itu buat, wah banyak sekali, bisa buat 3 hari dagang, 4 hari dagang. Nah, itu kita akan berikan kebutuhan modal kerja sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhan modalnya. Tidak boleh lebih dari kebutuhan. Itu yang pertama. Karena kalau begitu lebih, Ibu pasti konsumtif. Ibu gunakan buat yang lain. Buat beli mainan anak misalnya gitu ya. Buat beli barang-barang konsumsi. Buat beli baju-baju yang sekarang lagi tren. Itu nggak boleh. Ada analisanya. Nah nanti pada saat Ibu mengelola keuangan, kebutuhan Ibu berapa sih? Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Tapi yang optimal. Nanti Bank BJB akan bantu menghitungkan berapa sih kebutuhan Ibu. Setelah diberikan kredit, menikmati kredit dari BJB, Ibu nggak dilepas begitu aja. Ibu ikutin kegiatan-kegiatannya BJB. Supaya apa? Supaya tetap termonitor dengan baik. Bu, yang kemarin kredit dari Bank BJB digunakan untuk apa? 25 juta. Oh, untuk modal ini. Ibu beli apa ini. Sisanya buat apa? Oh, ternyata dibelikan semuanya buat modal. Berarti target keuntungan Ibu harus naik dong. Kalau modalnya tambah, target keuntungan harus naik dong. Tuh. Jadi misalnya Ibu membuka wilayah baru pemasaran. Nah itu yang kita bimbing. Jadi kalau Ibu membutuhkan uang sekitar 10 juta, buat apa? Nanti di setiap pelatihan, edukasi, kita lakukan yang namanya bagaimana mengelola keuangan dari kredit itu. Ada materinya Bu. Dan kegiatan tadi, pemberdayaan tadi salah satunya adalah bagaimana mengelola keuangan, bagaimana memanfaatkan modal, dan bagaimana mengelola aset, bagaimana meningkatkan keuntungan. Semuanya ada di materinya. Makanya pada saat Ibu mendapatkan uang, Ibu harus tahu bagaimana cara mengelola uang ini. Tidak hanya mendapatkan uangnya, tapi bagaimana mengelola uang ini supaya tidak mubazir, sesuai dengan peruntukannya. Jadi insya Allah setiap program dari BJB tidak hanya kreditnya, tapi juga ada program edukasi, pemberdayaan, dan pendampingan Bu, supaya Ibu tetap on track. Gitu. Cukup ya? Oke. Siap. Terima kasih Bapak. Nanti Pak ya, online ya. Ya. Saya mau informasikan mengenai BJB Digi, boleh ya? Tadi Pak Ade sudah pesan ke saya. Jadi teman-teman BJB itu adalah bank yang sponsorship ya. Aplaus lagi dong untuk BJB. Ya. Nah, di handphone saya itu ada namanya BJB Digi ya, BJB Digi. Saya siap-siap difoto sama Pak Ade.
Ya, kenapa saya menginstal aplikasi ini? Karena kami juga salah satu dari para pendamping UKM, di mana pembayaran ya fee honornya itu dari Provinsi Jawa Barat ya. Dan kemudian saya juga menawar kepada teman-teman UKM juga, karena kita juga pengen ada kerjasama dengan aplikasi Swadep ya untuk BJB Digi. Nah, BJB Digi ini gimana cara untuk mendapatkannya? Pertama kita buka tabungan di bank BJB terdekat ya, Bank BJB Margonda lah ya yang terdekat. Samping mana? Samping Sabu Haji. Oh agak jauh dikit, tapi dekat di seberang Balai Kota ya. Ya. Karena udah menjelang makan siang, jadi saya tawarinnya samping Sabu Haji, agak jauh dikit. Nah, BJB Digi kelebihannya apa? Kalau untuk kita berarti kita bisa memudahkan untuk proses transaksi ya. Ini udah cek, udah masuk belum ya dari kemarin? Belum juga nih. Saya jadi ingat Ustadz Wardiat nih. belum start. Nah, setelah lagi juga masuk insya Allah ya. Sabar ya. Padahal sebenarnya saya juga nggak sabar. Ya, alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali. Apalagi sekarang di era digital, pembayaran aplikasi Swadep bisa menjadi salah satu solusi bersama BJB Digi. Teman-teman yang hadir di sini semua, insya Allah sekitar 30-an, itu mempunyai kesempatan untuk nanti dibantu juga oleh tim daripada Bank BJB menawarkan produk-produk dari BJB. Oke, dari saya itu, terima kasih Kang. Terima kasih. Silakan Mas Jadi. untuk Baik. apa namanya? Baik. Silakan. Ya, Baik. Karena nanti Bu closing statementnya dari Bapak. Saya tutup dulu ya. Nanti jika masih ada pertanyaan tambahan atau pertanyaan lain boleh langsung ke saya atau ada beberapa tim BJB yang hadir. Nanti Bapak Ibu juga bisa menanyakan langsung gitu ya. Demikian dari saya dan saya berharap dengan adanya kelas-kelas pelatihan ini manfaatkan dengan baik gitu ya. Maksimalkan potensi yang Bapak Ibu punya, manfaatkan, gali ilmunya sebanyak mungkin dan Bapak Ibu bisa kita berikan kemudahan untuk mengakses produk-produknya Bank BJB selama Bapak Ibu nanti bisa mengikuti pelatihannya dengan baik. Karena ini merupakan salah satu seleksi juga nih Pak. Ya, Saya Pak Sony. Ya. merupakan seleksi. Jadi nikmati pelatihannya, nikmati event ini dengan baik, optimalkan curi ilmunya dengan baik, maksimalkan dan nanti aplikasikan di usaha Bapak Ibu semuanya. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bank BJB-nya. Kemudian untuk materi terakhir dari Kang Mus, sudah siap IT memberikan materi presentasinya. Silakan untuk pemateri bisa duduk. Kita akan mendengarkan materi dari Koordinator Pendamping UMKM Jabar Juara. Walaupun berpostur 7L, memberikan, tapi dia tetap semangat loh, ya, tetap gesit, semangat, memotivasi para pelaku usaha UMKM di Kota Depok, ya, walaupun mungkin nanti bisa 8L sih sebenarnya, tapi itu berarti beliau lebih makmur, jadi makmur karena teman-teman juga tersenyum, semangatnya, testimoninya daripada teman-teman dengan adanya bimbingan, coaching, itu yang bisa memotivasi para pendamping UKM untuk tetap semangat ya. Oke. Silakan untuk Said Mustafa STP, Koordinator Pendamping UMKM Jabar Juara, Komisaris PT Lima Master Indonesia. Oke, masih semangat? Ini jam 12 kurang 15. Mau lanjut atau mau selesai? Lanjut ya. Oke. Ajannya sayup-sayup ya. Berhenti dulu sebentar ya. Sebentar aja ya. Ya, Assalamualaikum.
Oke, lanjut ya. Boleh di next materinya. Teman-teman semuanya, ini balik lagi. Maju semua ini. Slide yang pertama aja. Iya, oke, terima kasih. Loh. Kayaknya saya harus turun. Ini kalau turun slide-nya benar, berarti karena faktor berat badan ini. Oke, ibu-ibu semuanya yang belum kenal saya, ini saya perkenalkan bahwa saya ini adalah orang yang sangat dibantu oleh Bank BJB. Boleh tepuk tangan buat Bank BJB? Iya. Tahun 2017 saya menjadi best of the best jawara UMKM Jawa Barat dan Banten. Oke. Waktu itu dikasih hadiahnya coaching di Action Coach. Saya tahu itu harganya mahal banget. Dan thank you Bang BJB, saya banyak dapat ilmu di sana dan ilmu yang saya dapat itu akan saya share ke teman-teman semuanya, ya. Tapi karena waktunya singkat, ya nanti setelah ini bolehlah tanya-tanya ya. Oke, sebentar. Iya, saya punya saraf kejepit di lumbal 2 dan 3. Jadi kalau udah mulai kambuh, saya nggak berani berdiri. Jadi tadi saya ngerasain pinggang saya kambuh. Saya duduk aja ya, boleh? Oke, baik. Ibu-ibu semuanya, jadi pengusaha itu mudah. Yang sulit itu jadi pecundang. Banyak orang yang bilang bisnis itu diperlukan modal uang. Saya bilang salah. Bisnis itu yang paling penting adalah mental kita. Orang dikasih duit 10 miliar pun kalau mentalnya pencuri, mentalnya pecundang, itu jadi NPL ya Pak ya. Jadi nggak bisa bayar tuh. Artinya apa? Kalau pengen naikin omset, benerin dulu dirinya. Materi ini udah sering saya kasih. Pertanyaan saya, siapa di sini yang omsetnya sudah naik di saat pandemi? Ada yang? Ada? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Ibu Dutu. Coach, bisnis saya turun. Kenapa turun? Karena corona. Ya selamat. Anda akan bangkrut sampai corona ini selesai. Jangan nyalain corona. Corona itu disalahin gak disalahin tetap ada. Kalau gitu yang disalahin siapa? Diri sendirilah. Kenapa nggak pernah mengintrospeksi diri? Jangan-jangan produk saya salah. Jangan-jangan customer saya tidak puas dengan produk saya. Tadi Dokter Putih bisikin saya. Ketika Pak Sony bilang di masa pandemi ini banyak yang turun. PT Widodo Makmur omsetnya justru malah meningkat pada saat pandemi. Ibu Dian Taso justru malah naik 30% omsetnya di saat pandemi. Karena orang work from home yang tadinya makan di luar jadi makan di rumah. Jahe Juara naik 200% di saat pandemi. Nah, kalau kita bisa kenapa teman-teman enggak? Mau tepuk tangan aja Bu. Artinya apa? Introspeksi dulu.
Jangan langsung nyalahin kondisi, ya. Yang kedua, bersyukur. Bedanya bersyukur sama bodoh itu jelas. Kalau bodoh itu adalah ya udahlah emang nasib gua kayak gini. Yang lain juga pada turun omsetnya, ya udahlah gua terima aja. Itu bukan bersyukur. Konsepsi bersyukur itu adalah kita sudah lakukan semuanya, kita sudah ikhtiar semuanya, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Itu baru bersyukur. Datang ke saya, coach, saya udah melakukan semuanya, tapi bisnis saya masih turun. Saya bilang, benar, ibu sudah melakukan semuanya. Iya coach, sudah. Oke, saya tanya, ibu sudah beriklan di Instagram? Sudah coach, berapa kali posting dalam sehari? Waduh, saya postingnya seingatnya. Ibu sudah beriklan di FB? Sudah coach, apa yang ibu posting di FB hari ini? Saya posting keluhan saya terhadap bisnis saya. Jangan ngomong sudah melakukan semuanya. Paham nggak? Ya, evaluasi dulu. Kalau benar kita sudah dibuat list apa yang sudah kita lakukan. Kalau sudah banyak yang kita lakukan ternyata gagal, pasrahkan kepada Allah, itu baru bersyukur. Itu baru grateful gitu. Bu, kalau jadi pecundang mah gampang. Ya. Nih, salahin aja corona. Kenapa bisnisnya turun? Corona coach. Saya pengen petek-petek aja kepalanya tuh ya. Kenapa bisnisnya turun? Karena corona. Ya, corona ini kelarnya sampai kapan? Emang mau puasa terus selama corona? Mau nggak? Roman-romannya mau nih. Pokoknya corona yang salah lah. Ya. Yang kedua, mencari alasan. Kalau mencari alasan, anak kecil juga bisa. Ya. Dede kenapa nangis? Karena nggak dibeliin baju. Nanti ya nggak mau, pokoknya Dede mau sekarang. Nangis dia. Kalau cari alasan, anak kecil juga bisa. Misalnya gini, ibu kenapa tidak melakukan pencatatan keuangan? Lecek coach, kecuci coach, hilang coach, malas coach. Kalau cari alasan semua bisa. Itulah makanya sukses itu tidak semua orang. Kalau yang malas-malas mah nggak bakalan sukses. Ditanya, coach emang suka bikin catatan keuangan? Ya kagak saya mah. Ya staf keuangan saya lah yang melakukan pencatatan. Ngapain saya? Enak aja digaji dia nggak nyatat kan? Oke, ini udah mulai enak nih. Lanjut. Nah ini mentality ya, please. Yang ini dibenerin dulu ya. Di sini Jabar Juara sama WUB, dibenerin dulu mentalnya deh ya. Jangan negatif. Kalau teman-teman negatif itu nggak bakalan maju. Nggak ada orang negatif yang maju. Ya. Saya kemarin buka grup masker, saya ngambek-ngambek di grup, kenapa? Yang belum kenal saya nuduh saya penipu lah, nuduh saya calo kacangan lah. Saya bilang, waduh. Oke, nih yang saya bilang bagaimana caranya naikin omset dalam waktu singkat. Materi ini kalau coaching berbayar saya kasihnya 4 jam. 4 jam ya Bu ya. Jadi kalau ini sebentar ya, jadi yang penting teman-teman asal tahu aja lah ya. Gitu. Kalau mau detail nanti pendaftarannya di Kang Indra ya. Oke, lanjut. 7 way itu 7 cara. Ini bukan ilmu saya. Nggak kelihatan, digedein aja katanya no. Biarin ya nggak usah. Nah,
Ini ilmunya dari Mr. Brad Sugar. Saya dapat ilmu ini ketika saya ikut action coach dari Bank BJB. Ya, boleh tepuk tangan lagi buat Bank BJB. Tinggal ditunggu pelatihannya nih Pak. Ya, hubungi saya. Nah ini dia. Leads generation itu marketing, conversion rate itu sales, dan lain sebagainya. Ini secara garis umum. Sekarang kita lanjut. Nah, masuk ke Excel, bro. Oke, ini agak kecil ya, bisa digedein. Pertanyaannya gini, Kang Mus, saya mau naikin omset, gimana caranya? Saya akan tanya biasanya kalau ke coach saya, mau omset atau profit? Yang mau milih omset saya ajarin, yang mau milih profit saya ajarin juga, ya. Yang mau sistemnya dibagusin bisa juga. Karena apa? Karena seorang coach itu bisa mengajarkan beberapa hal kepada coachnya. Yang penting itu bukan seorang coachnya. Yang penting itu coachnya itu mau ngejalanin apa enggak. Kenapa? Karena seringkali kita itu pengen maju tapi males. Itu kalau coaching Budian itu seminggu sekali diteleponin sama coachnya. Jadi agak-agak panas juga itu. Udah selesai belum PR-nya? Udah selesai belum PR-nya? Ya, tapi itu nanti jadi naik terus gitu omsetnya. Ya, kalau udah omsetnya banyak mah yang enak siapa? Hah? Ya, kalau saya istri saya. Oke, ini kurang kelihatan ya. Biar lebih jelas gimana ya? Fontnya jadi gitu kali ya. Oke. Kita coba nih ya. Ibu usahanya apa Bu? Sambal. Kita coba. Ibu namanya siapa? Ibu Eno. Omsetnya berapa Bu? Berapa? Berapa Bu? 6 juta. 6 juta paling gede ya. Langsung ditanya omsetnya berapa Bu? Merinding. Aduh, malu nih Pak Mus gitu ya. Gak usah malu Bu. Saya juga memulai usaha, omsetnya 20.000 Bu. Gak masalah ya. Oke? Oke. Kita contohin aja deh. Ini usaha saya nih sekarang. Ini bulan kemarin omset jahe saya itu di angka hampir 50 juta ya. 49.500. Saya punya 6 usaha, ini salah satu usaha saya ya. Saya itu kalau promosi melalui FB Ads, melalui WA Group, dan melalui Sales Canvas. Ya. Total 1 bulan ada 10.000 orang yang tahu produk saya. Saya kirim brosur digital, saya kirim promo, saya kirim di WA dan lain sebagainya. Ya, 10.000 orang tahu. Nah kita lihat dari 10.000 ini hanya 8% yang akan beli. Ini asumsi ya. 8% itu udah bagus lah. Ya, biasanya itu 5 atau 2%. Makanya jangan pernah bilang, Coach, saya sudah melakukan segalanya. Tapi status WA saya aja status WA penderitaan. Apanya yang segalanya? Ya. Coach, saya udah pasang status WA. Temannya berapa? Cuman 50 orang yang saya save. Ngomong aja ngomong. Ya, promosi. 1 hari. Kenapa iklan di TV itu mahal? Karena dia jutaan orang yang akan melihat. Di sini nih, promosi. Oke? Dari 8% orang yang membeli,
Saya sudah punya langganan yang biasa beli. Ini baca grafiknya tuh kayak gini. Ada 400 orang yang biasa beli. Ya. Oke. Kemudian rata-rata orang beli produk saya itu hanya 30.000. Beli jahenya 2 pouch gitu ya. Atau beli rencengannya 3 renceng. Itu hanya 30.000 lah rata-rata per transaksi, ya. 30.000. Terus yang jadi langganan saya, warung-warung, reseller-reseller yang jadi langganan saya, itu sudah ada 500 orang. Oke, ini cara baca grafik ini nih, ya. Jadi ada yang bertanya, Pak, Bapak bilang naikin omset itu gampang. Nih saya tunjukin di sini caranya. Saya pakai ilmu ini selalu kalau meeting sama manajer saya. Saya bilang gue mau naik bulan depan 200 juta. Susah Pak, pakai ilmu ini naikin sedikit udah ketahuan apa yang mau kita lakukan. Ya, tapi sayangnya Excel ini nggak bisa di-copy ya. Karena ini copywriting ilmunya mahal banget. Nah, sekarang gross margin saya itu 40%. Jadi saya bikin jahe modalnya 6.000, saya jual 10.000. Itu cara ngitungnya gitu, ya. Makanya nanti teman-teman harus bisa ngitung HPP. Kalau nggak bisa ngitung HPP, ini nggak bakal bisa. Kalau nggak bisa ngitung HPP, nggak bakalan bener bisnisnya, ya. Nah, nanti kita ada kelas khusus untuk mitra swadep cara menghitung HPP, ya. Oke, pastikan terus di swadep. Gratis. Asal mitra swadep gratis, ya. Kalau sering komplain dikeluarin. Oke. Nah, pengeluaran saya untuk listrik, gas, karyawan, operasional itu 13% di sini. Jadi bulan kemarin bersih saya kasih ke istri saya dari bisnis jahe itu sebesar 13 juta. Ya. Oh tepuk tangan, kecil itu Bu. Masya Allah. Istri saya masih nagih lagi itu. Enaknya punya istri matre itu gitu Bu. Suami bersemangat. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah, ya udah coach, sekarang gimana caranya supaya jahenya omsetnya naik? Tangan, omsetnya naik. Cari jaringan. Jaringan apa tuh Bu? Reseller. Berarti reseller itu berarti langganan. Ya. Berarti cari langganan. Coba Kang Masno. Ini langganannya dinaikin 10%. Lihat di sininya 13 juta ya. Begitu dinaikin 10%. Dia naiknya hanya sedikit. Dia hanya naiknya 13.700.000, hanya naik 3%. Produksi kenapa Bu? Produksinya ditingkatkan. Yang beli siapa? Apa? Kreasi dan inovasi. Siapa yang mau beli kreasi? Ini ya. Saya selalu bilang, jangan belagu. UKM tuh sering belagu. Pak, saya maunya produk saya diginiin Pak. Kalau lu yang mau, lu aja yang beli. Harusnya gimana? Customer saya maunya begini Pak. Bagaimana caranya supaya customer saya lebih puas? Itu baru benar. Ya. Paham ya? Tadi Ibu nih, ternyata kalau kita cari reseller,
Dinaikin 10%, naiknya cuma 3% nih. Dinolin lagi, bro. Apalagi tadi? Iklannya dinaikin. Naikin yang ini bro, yang 10. Nah, naikin 10%. Naiknya hanya 5%. Jadi ibu pergencar promosinya itu naiknya hanya 5%. Uangnya 600.000 lah. Packaging dibagusin. Wow. Apa? Pembeli tetap tadi sudah nih, oke yang ini. Ini dienolin lagi bro. Dienolin lagi. Pembeli tetap itu tadi langganan. Ya. Nah, sekarang kita coba conversion rate-nya. Orang yang sudah kita promoin, kemudian membeli. Coba jadi 10% bro. Nah, langsung naik berapa? 21 juta. Artinya apa? Naik 61%. Jadi yang paling penting itu adalah conversion rate, itu yang paling tinggi. Maksudnya apa? Kalau kita cuman promo doang, tanpa orang membeli, itu percuma. Ini yang sering kali terjadi di UKM. Foto sama pejabat. Ya, iya kan? Anak babe, anaknya. Ya. Tidak powerful. Yang lebih powerful begini. Pak, minum dong, Pak. Ya. Sambil nanti jangan lupa ya, Pak. Kalau bir peletok belinya cuman di anak babe. 0812 00 isi-isi. Paham nggak? Ada call to action-nya. Begitu orang ngasih promo, langsung kasih tahu belinya kemana. Yang sekarang itu sering kasih testimoni, tapi udah bagus lah. Daripada dulu cuman foto-foto doang ya. Sekarang udah saya kasih testimoni video ya kan. Masih ada yang kurang. Apa itu? Call to action. Yang merubah dari promosi langsung ke penjualan. Ya. Jadi, kalau Anda mau jahe, pastikan hanya minum jahe juara. Hubungi semua agen-agen terdekat kami. Hubungi 087 88 028 3231. Iya, itu nomor pribadi saya. Paham nggak maksud saya? Ya, nih. Sekarang kita lihat bagaimana kalau promosinya dinaikkan 10% saja. Ingat, nggak banyak loh. 10%. Yang biasanya ibu nge-broadcast ke 10 grup WA, sekarang naik jadi 11 grup WA. Banyak gak? Enggak ya? 10%. Coba bro, naikin sini 10% juga. Ini. Nah. Lihat. Langsung naik ke 72% omsetnya. Saya cuma naikin 10% promosi, 10% conversion rate. Conversion rate itu artinya orang yang tahu jadi beli. Gampang kan? Kalau kita punya karyawan atau kita tahu diri kita lah. Sekarang kita tuh jadi tahu apa yang harus kita lakukan supaya omset kita naik. Enggak macam-macam mikirnya tuh. Saya harus bikin makanan paling aneh sedunia lah. Saya harus bikin packaging yang paling aneh sedunia. Enggak. Cukup mainin di promosi dan conversion rate. Udah. Paham enggak? Enggak bakal paham sih. Karena materi ini sebenarnya harus 4 jam. Tapi it's okay. Ya. Bedanya kan kalau coaching profesional itu satu-satu. Kalau ini kan ngebahas bisnis saya. Kalau coaching profesional itu ngebahas bisnis teman-teman.
Paham ya? Nah sekarang kita coba nih, naikin semuanya 5% saja. Apa itu? Kita jadi lebih hemat 5%, pengeluarannya jadi kita tekan 5%, promosinya kita naikin 5%, orang yang tahu jadi membelinya kita naikin 5%, 5% doang, sedikit banget. Kita lihat apa yang terjadi. Naikin semua bro, 5%. 5. Terus bawah. Lihat. Hanya dengan menaikkan 5% dan lebih efisien 5%, hanya 5%, saya bisa dapat untung 95%. Jadi wajar. Saya pernah bilang, kalau 6 bulan bisnisnya omsetnya enggak 50 juta, itu saya tutup bisnis saya, Bu. Iya, ngapain capek doang. 50 juta cuma dapat 13 juta. Mendingan saya ngurusin bisnis yang 500 juta bisa dapat lebih. Kan? Mau enggak? Ini pada bengong semuanya, ngerti atau gimana nih? Atau terpesona? Itu duit semua apa pakai daun, Pak? Kapan saya ya? Ibu belum tahu aja Widodo Makmur berapa omsetnya. Puluhan miliar sebulan, Bu. Ratusan miliar sebulan katanya tuh. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Gila. Makanya nanti, tadi saya udah ngomong sama Coach Putih ya. Dan tadi alhamdulillah diizinin. Saya akan ngajak nanti beberapa UKM yang terpilih, kita akan pelantur ke perusahaan Widodo Makmur. Tepuk tangan dulu. Langsung ditembak. Nanti teman-teman akan tahu bagaimana rasanya punya omset ratusan miliar sebulan. Jadi, pendamping UMKM Kota Depok itu bukan kaleng-kaleng. Jadi dikasihnya langsung yang banyak. Ya. Terakhir, ini jurusnya tuh gini doang. Ya. Teknik ini yang dipakai oleh Budian, omsetnya tuh bisa naik. Saya setiap kali coaching, pasti ini saya lihat. Apa yang sudah dilakukan kemarin, apa yang belum dilakukan, teknik mana yang belum. Karena kalau kita berpatokan dengan 7way ini, gak usah pusing-pusing. Kalau cuma 50 juta itu 3-4 bulan pasti dapat. Ya, omset ya. Kalau mau profit juga boleh. Ada teknik yang lain. Ya, oke. Siapa yang mau dapat omsetnya 50 juta sebulan, angkat tangan. Oh, yang lain berarti nggak mau nih. Yang nggak angkat tangan nggak mau berarti nih. Ya Allah. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, terakhir ya. Terakhir, kenapa saya ajak Ibu Dr. Putih datang ke sini? Karena kita dari PT 5 Master Indonesia sedang menjajaki kerjasama dengan PT Widodo Makmur. PT Widodo Makmur itu adalah perusahaan unggas terbesar se-Indonesia. Itu bukan Bang Jali yang potong ayam pinggir jalan. Kompetitornya itu udah Carun Pokpan, Siraj, Java, ya. Yang saya omongin semuanya itu tadi perusahaan Thailand. Widodo Makmur ini satu-satunya perusahaan unggas yang punya orang Indonesia. Tepuk tangan dulu. Ya, kita mau jajakin kerja sama. Salah satu masalah teman-teman UKM adalah, Kang, saya jual mahal karena beli ayamnya juga mahal. Betul? Maka kita akan menjajaki, kita kasih solusi ke UKM sekaligus.
Kalau teman-teman pengen murah, beli Widodo, belinya itu minimal harus 1 ton. Nah, makanya nanti para pendamping akan membantu teman-teman semua, kita akan menjembatani. UKM bisa beli ke kita dengan harga yang sangat murah, tapi bisa beli cuma 10 kilo, 20 kilo gitu. Kenapa? Karena alhamdulillah Ibu Doktor Putih adalah teman saya. Mantap. Dan kalau ke yang lain nggak mungkin dikasih. Waktu kuliah, alhamdulillah saya anak baik. Ya, oke. Jadi nanti silakan nanti hubungi kita buat teman-teman yang punya bisnisnya berbasis ayam. Ya. Mudah-mudahan akhir November udah terjadi ya kerjasamanya ya. Ya. Sehingga teman-teman nanti mau nggak beli ayamnya murah, dianterin pula sampai rumahnya. Kayaknya ada yang nggak mau nih. Ya. Jadi kita pendamping UKM ngasih akses pasar dengan cara swadaya. Baper-baperan kalau di grup WA ya. Dian, terus apa sih syaratnya atau gimana sih caranya supaya bisa jadi seperti Budian dalam kaitannya dengan 5 Master Indonesia tadi? Dengan PT 5 Master tadi kan apa? Oh. Ya, untuk coaching dan sebagainya itu maksudnya. Maksudnya Ibu bertanya profesional coaching? Iya. Masih ada yang mau ikut coachingin? Ntar omset. Jadi PT 5 Master Indonesia itu memang kita mengadakan coaching profesional, itu kita berhenti. Pada saat ada corona, kita hentikan dulu, kita lihat format yang terbaik itu seperti apa. Karena pada saat itu yang di coaching juga orangnya pada takut semua ketemuan gitu ya. Tapi kalau sekarang kita sudah bisa ketemu lagi. Professional coaching di YouCoach Indonesia itu berbayar. Bayarnya itu satu pertemuan 1,5 juta. Jadi kalau saya lagi bicara, manfaatkan tuh ya. Wah ini 1,5 juta ini. Tapi kita biasanya ada solusi. Itu 1,5 juta bisa dibagi ke 3 orang. Iya, jadi 500-500. Nanti sebelum coaching itu ada bikin surat perjanjian. Kalau nanti nggak naik omsetnya, uang coachingnya dibalikin. Emang rada belagu ini coachnya ini. Iya, karena nanti ada tes DISC dulu. Teman-teman tuh sebenarnya memang secara lahir itu jadi pengusaha apa jadi karyawan sih? Itu ada tesnya, ya. Nanti kalau mau coaching berbayar ke Coach Indra, ya. Karena Coach Indra yang hafal satu persatu UKM Kota Depok. Kejawab ya Bu ya? Tapi memang kalau untuk jadwal coaching berbayar sendiri, kita belum menentukan. Karena yang jelas buat kita,
bukan masalah berapa teman-teman bayar. Itu enggak. Waktu coaching berbayar kemarin, itu yang daftar 40 orang. Yang kita terima cuma 10 orang. Kenapa? Karena kita punya tes screening. Dari awal kita udah bisa tahu nih orang bisa maju apa enggak. Ya, 1 kali pertemuan 10 juta juga enggak pusing. Ya, karena kita tahu tuh isi otaknya, kan ada tesnya. Nah ini mah nggak bakalan maju, oh ini bisa maju, oh ini bisa, oh, oke ini masih bisa diperbaiki. Kenapa? Karena tadi, kalau orang sudah bisanya mencari alasan, komplain, kemudian menyalahkan orang lain, orang dengan punya karakter seperti itu, mau ikut coaching sampai ke Amerika juga nggak bakal maju. Ya. Guru saya itu Brad Sugar. Kalau Brad Sugar itu sekali coaching 275 juta 3 hari. Mahal pakai bingit ya. Tapi ilmunya itu dahsyat. Ya. Jadi kalau mau ikut coaching berbayar, pastikan dulu teman-teman itu tidak punya sifat menyalahkan, mencari alasan, dan selalu komplain. Kalau udah enggak punya sifat itu, berapapun teman-teman bayar, kita nggak akan mau ngajarin. Oke. Cukup ya? Oke. Ini udah kelewat 20 menit ya? Masya Allah. Ya, siap. Terima kasih untuk Kang Mustafa. Closing statement dulu silakan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian, Dr. Putih, Pak Soni, Bu Suci, atas kehadirannya. Saya selaku pendamping UMKM Jabar Juara Kota Depok, sangat bersyukur dan sangat senang. Acara ini adalah pameran virtual pertama di Jawa Barat. Kita dalam rangka Depok Virtual Expo nih Bu. Jadi kemarin kita meeting sama Pak Kadis, pihak provinsi itu malah telepon, ini gimana caranya Depok bisa ngadain Depok Virtual Expo. Akhirnya provinsi mau mengadakan ini di bulan Desember. Wow. Arti kata sebenarnya banyak yang bisa dikerjasamakan antara BJB dan kita, dan juga banyak yang bisa diberi manfaat buat teman-teman UKM. Untuk saat ini, buat teman-teman UKM, harus di tanggal 6. Depok Virtual Expo itu selesai di tanggal 6. Tapi Swadep itu untuk seterusnya. Ya, boleh tepuk tangan dulu? Setelah Depok Virtual Expo, akan ada seleksi untuk UKM yang bisa masuk ke Swadep. Karena kemarin kita tidak semua UKM bisa masuk ke Swadep. Nanti akan kita sampaikan ya. Dan ini yang teman-teman tidak akan temukan di marketplace yang lain. Semua mitra Swadep akan dilatih sampai bisnisnya maju. Mantap, mantap, mantap. Ya. Nanti bisa minjem ruangan BJB berarti ya Bu ya. Ya. Bukan cuman maju dari segi produksi, tapi teman-teman akan kita ajarkan sampai ke bankable. Apa itu bankable? Teman-teman bisa tahu ketika saya tanya, Ibu untungnya berapa bulan ini? 50 juta Pak. Berapa neracanya bulan ini? 400 juta Pak. Wah sampai ke sana mau nggak? Ya? Oke.
Saya rasa itu aja closing statement saya. Jangan lupa naikin omset itu hal paling mudah sedunia. Yang sulit adalah merubah diri kita menjadi positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Jalan Dipo, jangan lupa beli semangka. Jangan cakep deh, ganteng gitu ya. Jalan-jalan ke Jalan Dipo, jangan lupa beli semangka. Ayo teman-teman, mariahkan Depok Virtual Expo. Kita belanja produk kita. Oke. Baiklah, kepada Dr. Putih Retno Ali MBA STP, Budian Jayanti, Kang Said Mustafa STP, dan dari Bank BJB, Pak Sony diharapkan segera ke tengah podium. Dan untuk Bang Indra Mulyawan, kami persilakan untuk memberikan sertifikat penghargaan. Rasa terima kasih kami dari Panitia Pelaksana Depok Virtual Expo atas support dari para pemateri. Terima kasih. Baik, untuk tim kamera, persiapkan. Ini untuk Budian Jayanti. Budian, silakan. Ya, silakan difoto. Nanti foto terakhir bareng MC. Ah iya, pas ngasihin. Ada MC-nya juga kok, sabar ya, nanti ada fotonya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk Pak Sony. Mewakili dari pihak Bank BJB Kota Depok. Oke, selanjutnya adalah Kang Mus, Koordinator Pendamping UMKM Jabar Juara. Oke, sekarang kita foto total semuanya bersama MC juga, Bang Indra. Iya. Ya, semuanya mohon ditunjukkan. Iya. Ya, hitung sampai 10. Oh, kelamaan. Oke, alhamdulillah, mengucapkan syukur alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran pemateri dari kerjasama dan supportnya hari ini. Dan insya Allah nanti kita bisa jalan-jalan ya, insya Allah ya, jalan-jalan kita berkunjung. Ke Widodo. Ini kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Ayo musik. MC pembaca doa ketua panitia. Terima kasih. Ya, jangan lupa belanja di Swada. Oke, install aplikasinya ya. Dan kasih review bintang 5. Silakan untuk yang mau merchandise, topinya Swadep 50.000 aja. Yuk silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony. Silakan. Topi Swadepnya tinggal 4, baru dibeli sama Budian ya. Budian, silakan siapa lagi yang mau beli topinya, silakan. Alhamdulillah. Itu.